Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia, NIM 1811033, kelas PAI 5A. Mata kuliah Psikologi Agama, dosen pengampu Puri Handayani MA. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Penyebab Kasus Fatalisme dalam Memahami Kasus Fatalisme dari Sudut Pandang Psikologi Agama. Yang pertama yaitu latar belakang, hubungan manusia dengan sesuatu yang dianggap adikodrati memang memiliki latar belakang sejarah yang sudah lama dan cukup panjang. Kemudian hal tersebut dapat dilihat dari berbagai pernyataan para ahli yang memiliki disiplin ilmu yang berada, termasuk para agamawan yang mendasarkan pendapatnya pada informasi kitab suci masing-masing berdasarkan informasi kitab suci. Hubungan antara makhluk ciptaan dengan Sang Pencipta. Menurut agamawan bahwa memang pada batas-batas tertentu, permasalahan dapat dilihat sebagai fenomena yang secara empiris dapat dipelajari dan diteliti. Tetapi di balik itu semua ada wilayah-wilayah khusus yang sama sekali tak mungkin atau bahkan terlarang untuk dikaji secara empiris. Yang pertama membahas tentang definisi fatalisme. Kata dasar fatalisme adalah fatal, sebuah kata sifat yang berasal dari bahasa fatum yang artinya takdir, ketentuan. Kemudian oposisi dari fatalisme adalah determinisme, yang meyakini bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh bagaimana atau apa yang sudah pernah dilakukannya. Fatalisme juga suatu pandangan filsafat yang meyakini seseorang sudah dikuasai oleh takdir. Kemudian fatalisme juga merupakan sebuah konsepsi anti-dialektis. Menurut konsep ini, segala proses di dunia sejak awal telah ditakdirkan dan diatur oleh suatu keharusan atau keniscayaan dengan mengesampingkan kebebasan dan usaha kreatif. Yang kedua yaitu penyebab terjadinya kasus fatalisme. Faktor eksternal yang berasal dari pengaruh luar Indonesia sering menjadi penyebab radikalisme di Indonesia. Kemudian faktor itu sering kita tenggarai berasal dari Afghanistan atau Malaysia. Mereka memberi pengaruh besar atas paham-paham kekerasan di Indonesia, tetapi sebenarnya ada penyebab radikalisme yang berasal dari internal masyarakat atau bangsa, yaitu kesenjangan-kesenjangan sosial yang tajam dan berlangsung lama di masyarakat tanpa banyak intervensi dari pihak lain. Secara psikologis, faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi kasus fatalisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman yang keliru. Yang kedua, otoritas keagamaan. Lanjut, yaitu kesenjangan-kesenjangan ini begitu memilukan sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan dan putus asa terhadap hal yang sedang berlangsung. Putus asa, yaitu kecewa dan kekhawatiran ini pada akhirnya menimbulkan fatalisme. Fatalisme berarti mereka kehilangan harapan akan masa depan. Kemudian fatalisme sering membuat mereka yang punya paham itu merasa bahwa mereka harus menanggung akibat dari struktur kebangsaan, pemerintah, dan ekonomi yang berlaku. Yang pertama yaitu pemahaman yang keliru, yaitu nilai-nilai ajaran agama oleh setiap penganutnya memang diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Tuhan yang disampingkan melalui utusannya, yakni Rasul. Secara radiksional, materi ajaran tersebut termuat dalam kitab suci dan risalah Rasul, yang pemahamannya harus dimaknakan sesuai dengan pesan maupun pedoman yang termuat di dalam perintahnya. Namun, mengingat kurun waktu, penyampaian langsung ajaran tersebut hanya diterima oleh umat terdahulu atau generasi berikutnya harus puas menerima ajaran tersebut melalui perantara tokoh dan agamawan sebagai manusia biasa. Para agamawan memiliki latar belakang sosial, kultural, tingkat pendidikan maupun kapasitas yang berada dalam kondisi seperti itu terbuka peluang timbulnya salah tafsir dalam memahami pesan-pesan kitab suci maupun risalah Rasul tersebut. Selain contoh yang dikemukakan di atas, juga masih banyak hal-hal yang berkait dengan kekeliruan pemahaman pesan-pesan agama tersebut. Dalam bahasa ini hanya akan diketengahkan dua contoh, yakni yang menyangkut etos kerja dan
kesetaraan gender. Yang kedua, otoritas agamawan. Dalam komunikasi agama, selalu ada pemimpin agama atau agamawan yang menjadi panutan masyarakat pemeluknya. Umumnya, reputasi ketokohan dari isi pemimpin agama itu lebih ditentukan oleh kuantitas pendukungnya, bukan didasarkan oleh kualitas keberagamannya. Makin banyak jumlah jamaah yang mendukungnya, maka akan kian tinggi popularitas pemimpin agama tersebut. Sebaliknya, reputasi seorang agamawan akan meredup bila pengikutnya sedikit atau tidak memiliki jamaah sama sekali tanpa disadari. Tak jarang gejala serupa itu ikut memberi pengaruh psikologis terhadap ego para pembuka agama. Manusia dalam pandangan aliran behaviorisme tak ubahnya sebuah organisme. Ia merumuskan ada 3 macam. Yang pertama, pertimbangan perasaan. Yang kedua, diakui adanya pengaruh faktor hereditas. Yang ketiga, pengaruh perbedaan kreativitas serta pengetahuan pribadi dari tradisi yang berlaku. Kemudian kasus fatalisme agama dari sudut pandang psikologi agama. Dalam kajian ini, psikologi dijumpai perbedaan manusia yang berbudaya tinggi dengan yang masih hidup sederhana. Dalam kondisi ini, mental ternyata manusia juga berbeda sehingga muncullah psikologi abnormal dan parapsikologi. Pada tahun 1879, psikologi telah memperlihatkan berbagai sumbangannya dalam memecahkan berbagai problema serta mengupayakan peningkatan sumber daya manusia. Para ahli juga melihat bahwa psikologi mempunyai keterkaitan dengan masalah kehidupan batin manusia dari dalam, yaitu agama. Persoalan pokok dalam psikologi agama adalah kajian terhadap kesadaran agama dan tingkah laku agama. Pendekatan agama yang dilakukan Schroeder terhadap para pemuka agama dalam mempertahankan politik penjajahan Belanda dapat dijadikan salah satu contoh kegunaan psikologi agama. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.